Halo, saya Clarissa Rahma Putri, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Sastra Jepang 2017. Di kesempatan kali ini, saya ingin review film sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir semester saya di semester 6 dalam mata kuliah anime dan manga dalam perindustrian Jepang. Review film yang akan saya bahas yaitu Kiki Delivery Service atau bahasa Jepangnya Maijo no Tokyubin yang diproduksi oleh Ghibli atau Studio Ghibli. Pastinya kalian yang suka nonton anime atau film-film Jepang nggak asing lagi dengan Studio Ghibli, karena Studio Ghibli ini emang yang paling lama di Jepang dari tahun 1900-an, dan karya yang paling terkenal yaitu Grave of the Fireflies. Pasti kalian nggak asing dengan Grave of the Fireflies yang menyentuh hati banget itu film. Dan kesempatan kali ini saya mereview film Kiki Delivery Service. Yang ingin saya review yaitu antara lain sinopsisnya kayak gimana, pesan moral apa aja sih yang bisa kita ambil, terus ada pesan semiotiknya, terus apa sih cerita di dalamnya tuh yang bikin orang tertarik nonton film tersebut. Nah, kita bahas sinopsisnya. Jadi sebelum masuk ke sinopsis, saya ingin memberitahu terlebih dahulu sutradara dan produser film Kiki Delivery Service itu siapa, dan pertama kali dirilis tuh tahun berapa, tahun pembuatannya juga tahun berapa, dan di mana pertama kali dirilis film ini. Jadi tahun pembuatan Kiki Delivery Service itu 1989, sedangkan tahun dirilisnya itu tahun 1998 tanggal 23 Mei. Nah, dari tahun pembuatan dan tahun rilisnya itu cukup ya berjarak banget, sekitar 9-10 tahun. Entah kenapa dirilisnya begitu lama. Jadi sebelum ada film ini, bukunya udah ada dan judulnya juga sama, judul bukunya itu Kiki Delivery Service, baru difilmkan dari buku. Nah, pertama kali dimainkan itu di Seattle International Film Festival. Dan produser dan sutradara dari Kiki Delivery Service itu salah satu pendiri studio Ghibli yaitu Hayao Miyazaki. Nah, baru kita masuk ke sinopsisnya. Jadi sinopsis tersebut ada seorang kayak keluarga penyihir yang hidup di salah satu pedesaan, tapi nggak tahu, saya lupa nama pedesanya itu apa. Nah, di umur 13 tahun Kiki emang harus pergi keluar untuk melatih kemampuan sihirnya Kiki. Karena Kiki harus keluar kota, keluar dari desanya itu, dia memutuskan untuk pergi ke kota Koriko. Jadi dia tuh emang pengen banget tinggal di sebuah kota yang dekat pantai, karena mungkin sejuk-sejuk gitu, dekat pantai. Nah, pas dia udah tiba di kota Koriko, dia membawa kucingnya yang bernama Gigi. Jadi tuh pas pertama dia nyampe, dia kayak udah bikin trouble gitu, karena dia melawan arus kendaraan dan dia hampir mau ditangkap oleh security yang ada di sana di kota Korikonya, karena ada salah satu pemeran yang berteriak, tolongin saya gitu kan. Nah, jadi security tersebut bilang, kamu tunggu di sini dulu, nanti saya bakal balik lagi gitu kan. Akhirnya Kiki memutuskan untuk kabur, dan tiba-tiba ada pemeran yang bernama Tombo. Jadi dia Tombo tuh yang teriak tadi menghampiri si Kiki, berkat aku kamu bisa pergi dari security tersebut. Tapi sama si Kiki kayak dijutekin gitu si Tombonya. Nah, udah singkat cerita, Kiki kayak nggak tahu harus gimana melatih sihirnya tersebut. Akhirnya dia kayak bingung mau tinggal juga di mana, karena nggak ada tempat tinggal di kota Korikonya itu. Nah, ketika ada pemilik toko roti yang bernama Osono. Nah, jadi tuh ibu-ibu yang namanya Osono ini kayak megang dot bayi gitu kan, habis ada pelanggan yang beli rotinya dia, terus kayak aduh ini dot bayinya ketinggalan, gimana ya, sedangkan tuh pelanggannya udah jauh banget. Terus Kiki yang nawarin,
biar saya antar aja gitu. Nah udah dari situ si Kiki akhirnya dikasih tempat tinggal sama pemilik toko roti Osono. Nah akhirnya si Kiki tuh juga berpikiran gimana saya bikin delivery service aja, mungkin bisa membantu juga dan dia bisa menghasilkan uang dari pekerjaan tersebut. Nah dalam cerita ini si Kiki akhirnya bekerja di toko rotinya Ibu Osono dan mengantarkan barang-barang. Nah pokoknya di cerita ini si Tombo kayak mengagumi Kiki banget. Nah terus habis itu pas Kiki lagi mengantarkan salah satu barang ke pesanan orang itu, kan barangnya itu tuh boneka kucing. Nah jadi dia kena badai, kan dia terbang terus kena badai. Nah terus boneka kucingnya tuh hilang, jatuh ke tengah hutan, sedangkan jamnya itu udah ngelewatin batas pengantarannya gitu kan. Akhirnya si Kiki mengidekan kucingnya aja deh yang dikasih, kucing giginya, karena mirip sama boneka kucingnya itu kan. Terus kata si Kiki, kamu nanti saya tukar dulu ya dengan boneka karena hilang, tapi akan kembali lagi gitu kan. Jadi ya udah. Nah pas si Kikinya ini di tengah hutan, dia ketemu sama Ursula. Jadi Ursula itu pelukis yang handal. Nah terus ketemu di rumahnya Ursula, akhirnya dia ngasih tahu, oh ya udah akhirnya ditukar. Nah terus singkat cerita si Kiki ini sempat kehilangan kekuatan sihirnya, dia udah nggak bisa terbang lagi, nggak tahu kenapa. Nah terus dari cerita tersebut si Tombo juga lagi melakukan eksperimen balon terbang yang emang gede banget gitu balon terbangnya. Pada saat itu pas hari H penerbangan balon terbang nggak sesuai dengan rencana karena anginnya lagi kenceng banget dan balon terbang tersebut malah kayak berhamburan, malah kayak ngedown gitu. Nah si Kiki akhirnya menolong Tombo. Dia kayak pikiran positif, saya harus bisa terbang lagi, saya harus bisa terbang lagi. Akhirnya dia kayak ngomong ke sapu, ayo kamu bisa terbang, tolongin saya gitu kan. Nah dari situ akhirnya Kiki bisa terbang kembali, terus nolongin Tombo. Jadi Tombo udah hampir mau jatuh, akhirnya ditolong sama Kiki. Nah jadi itu sinopsis dari Kiki Delivery Service. Terus apa sih moral yang bisa kita ambil dari film ini? Pesannya apa? Terus keunggulan untuk film ini tuh apa sih? Apa yang ada di dalam film ini? Ya, jadi moralnya itu yang bisa kita ambil, selalu berpikir positif. Karena di salah satu adegan Kiki Delivery Service itu ada dia ketika ngomong sama Sapu, ayo Sapu, kamu harus bisa bantu aku buat nolongin Tombo, aku harus bisa terbang lagi, aku harus bisa terbang lagi gitu kan. Dia ngulang-ngulang itu dan akhirnya di situ dia bisa terbang lagi. Nah kenapa kita harus berpikir positif? Karena kalau kita dikelilingin oleh pikiran-pikiran negatif itu nggak enak banget, ngeganggu keseharian kita, aktivitas kita juga bakal keganggu karena ada pikiran negatif di otak kita. Dan terus selanjutnya moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu pekerja keras. Kenapa bisa moralnya pekerja keras? Karena di salah satu adegan Kiki Delivery Service ini dia itu emang pekerja keras. Dia dari nolongin Ibu Osono yang penjual toko roti itu mengantarkan Dot, akhirnya dia berpikir untuk membuka usaha delivery service karena juga dia nolongin Ibu Osononya juga. Dan dia emang ingin apa ya, kayak pokoknya dia kayak nggak mau nyusahin orang lain dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia juga ada di kota orang kan, di kota Koriko. Nah jadi dia kayak hidup sendiri di sana. Dan gimana saya bisa menghidupi diri sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Jadi moralnya juga kayak jangan menyusahkan orang lain lah intinya. Karena emang kita hidup sendiri di dunia ini, kita hidup individual
tanpa mengenal satu sama lain. Terus tiba-tiba misalnya kamu datang di kota orang kamu tuh orang asing, terus kayak nyusahin orang tuh kayak lu tuh siapa gitu kan. Terus di adegan selanjutnya Kiki juga nggak percaya dengan orang lain, nggak gampang percaya dengan orang lain, karena pas Tombo pertama kali ngajak ngobrol Kiki itu ditanggepinnya dingin banget. Nah di situ kita bisa ngeliat, wah Kiki ternyata orangnya nggak gampang kenalan gitu kan. Nah jangan gampang percaya sama orang lain juga, itu penting karena di dunia ini orang udah jarang ada yang baik sih. Ya makanya jangan gampang percaya sama orang lain. Kita juga nggak tahu kan isi hati orang tuh kayak gimana sih sebenarnya. Menurut saya pribadi itu moral yang bisa diambil 3, yaitu pekerja keras, selalu berpikir positif, terus jangan gampang percaya sama orang. Menurut saya pribadi juga ini film bagus karena juga masuk ke 10 rekomendasi film dari Studio Ghibli. Salah satunya ini ya, Kiki Delivery Service. Terus ada Grave of the Fireflies, itu juga masuk dalam rekomendasi film Studio Ghibli. Dan selanjutnya ada beberapa adegan yang bisa membuat penonton seakan-akan ada di film tersebut. Jadi menurut saya di bagian pas Kiki nolongin sang nenek untuk mengirimkan paket ke cucunya, tapi kuenya itu kayak belum jadi. Terus Kiki ngebantuin neneknya buat ngebuatin itu kue. Di satu sisi Kiki juga udah janji sama Tombo buat datang ke salah satu acara yang Tombo undang, tapi kayak Kiki tuh mendahulukan pesanan sang nenek, deliverynya nenek, terus dia nolongin neneknya tersebut. Jadi kayak hanyut suasana ke situ, kayak nolongin orang gitu kan. Terus ada juga adegan pas Kiki sama Tombo itu nyobain sepeda terbang. Jadi kayak nyobain sepeda terbang itu seakan-akan beneran terbang, terus dia tergelincir ke sebuah bukit. Jadi di situ juga kayak seakan-akan kita ada di film tersebut, karena juga ada bagian di mana Kiki dan Tombo ngobrol berdua di pinggir pantai. Itu sih yang menurut saya adegan yang bisa membuat penonton masuk ke film tersebut. Di sisi lain, menurut saya ini kayak adegannya kayak ngeganjel. Akhirnya tuh cuman Kiki sama Tombo kayak dikasih penghargaan karena Kiki udah nolongin Tombo dan diakui di kota Korikonya itu. Yang bikin ngeganjel tuh kayak kita nggak tahu akhirannya tuh si Kiki jadinya kayak gimana. Dia balik lagi ke kampung apa fix di kota Koriko, apa dia ngelanjutin delivery service tersebut. Terus selanjutnya sama Tombo Kiki kayak gimana gitu. Kayak ngegantung sih ceritanya akhirnya. Nah, jadi itu semua review film yang saya berikan kepada kalian tentang Kiki Delivery Service Studio Ghibli. Karena emang Studio Ghibli tuh top banget sih, bagus. Film-filmnya nggak meragukan lagi, karena emang udah ada nama juga sih Studio Ghibli kan, dari 1900-an, udah lama banget. Jadi emang dia udah berpengalaman dalam produksi film. Udah sih, sekian dan terima kasih.